Halo, bagaimana kabarmu? Di video hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda cara meredakan nyeri di lengan, di sisi lengan. Nyeri yang seringkali berhubungan dengan masalah pada bahu, tendinitis, bursitis. Atau mungkin bagi yang terlalu banyak berolahraga, baru mulai berolahraga, atau melakukan olahraga yang lebih berat. Lihat pertanyaan ini. Maria das Grasas berkomentar, "Hai dokter, saya sedang mengalami nyeri hebat di bahu dan otot lengan saya. Dan banyak orang mengira bahwa rasa sakit kecil di sini adalah masalah otot. Tapi kebanyakan bukan otot yang sakit, bukan? Otot bukan penyebab nyerinya. Penyebab nyerinya adalah jaringan yang disebut fascia. Apa itu? Dan mungkin kamu belum pernah mendengarnya, atau kamu sudah pernah dengar tapi belum benar-benar paham, belum tahu persis apa itu fascia. Hari ini saya akan menunjukkan 2 latihan untuk mengurangi rasa sakit itu dengan memperbaiki fascia. Jadi sebelum latihan, biar saya jelaskan sebentar apa itu fascia dan fungsinya, supaya kamu paham bagaimana kita akan melatihnya. Setuju? Ikuti saya. Untuk mempermudah, fascia itu seperti kantong atau tas yang membungkus setiap bagian kecil dari tubuh kita. Orang yang mempelajari anatomi akan melihat bahwa otot memiliki lapisan yang membungkusnya, yaitu epimisium. Bahkan serat otot juga punya, yaitu endomisium dan perimisium. Tulang memiliki periosteum, yaitu lapisan yang membungkus tulang. Jantung, organ dalam, semua organ juga punya. Misalnya jantung saya punya perikardium. Jadi setiap bagian tubuh kita memiliki lapisan yang membungkusnya. Dan lapisan ini yang merupakan jaringan ikat adalah satu selubung utuh yang membungkus setiap bagian kecil dari tubuh kita. Itulah yang disebut fascia. Sekarang saya mengerti. Dan fascia berfungsi untuk membungkus, untuk melapisi setiap bagian tubuh kita. Fascia memisahkan satu bagian dengan bagian lainnya, sehingga satu bagian bisa meluncur di atas bagian lain. Karena itulah kulit kita bisa meluncur di atas otot berkat fascia. Itulah sebabnya ketika kita melakukan pijatan misalnya, otot-otot bisa bergerak ke sana kemari. Kamu bisa menggerakkannya. Seolah-olah otot-otot itu meluncur satu di atas yang lain dan juga meluncur di atas tulang. Dan kita membutuhkan kebebasan bergerak itu. Karena fascia juga yang menyalurkan aliran darah dan aliran getah bening, cairan yang ada di dalam tubuh kita. Dan juga menjadi jalur saraf. Dan terakhir, tapi tidak kalah penting, kita bisa merasakan fascia kita sendiri. Itulah sebabnya fascia bisa menjadi asal mula rasa sakit. Jadi biar saya jelaskan apa yang akan kita lakukan hari ini. Apa saja latihan yang akan kita lakukan hari ini. Di sini saya ingin kamu membayangkan ini adalah lengan saya. Lihat, persis seperti itu. Mirip seperti Marcos Mion saat bilang, "Llegamos." Jadi di sini kita punya nih, yang hitam itu tulang lengan. Kita juga punya tulang lengan bawah. Jadi seolah-olah ini lengan saya sedang melakukan gerakan ini. Kita punya otot berwarna biru, yaitu bicep, otot ini. Biar saya angkat lengan supaya kamu bisa lihat bicep saya. Bicep ada di bagian depan lengan dan tricep ada di bagian belakang lengan. Dan di sini juga saya gambar dengan warna hijau kulitnya supaya kita bisa punya gambaran kira-kira di mana letak masing-masing bagian. Fascia sebenarnya tidak hanya satu, ada beberapa jenis yang berbeda ya. Ada fascia dalam, yaitu fascia yang membungkus otot-otot, yang memisahkan otot dari bagian lainnya. Di sini misalnya bicep dan tricep. Sebenarnya akhirnya menjadi satu kesatuan, tapi fascia ini seolah-olah membentuk kantong-kantong, memisahkan satu hal dari yang lain. Dan kita punya fascia superficial. Itu adalah fascia yang letaknya lebih dekat dengan kulit ya, yang kira-kira berada di sini nih. Akan saya gambar sekarang dengan warna ungu. Ya Tuhan, warnanya banyak sekali. Yang seperti hubungan antara kulit itu sendiri dengan apa yang ada di bawahnya. Begitu ya. Dan inilah fascia superficial, fascia yang paling dekat dengan kulit, yang akan saya tunjukkan bagaimana cara mengatasinya, bagaimana cara memperbaikinya sekarang. Saya ingin mengajarkan 2 latihan kepada Anda agar Anda bisa segera mengurangi rasa sakit di lengan ini. Dan ingat, saya sudah pernah membuat video tentang rasa sakit yang berasal dari leher ke lengan. Saya tinggalkan di kartu di sini.
Di sini atau di sini ya? Saya tidak pernah tahu. Saya tinggalkan di kartu untuk Anda. Setelah itu Anda bisa menonton video tersebut karena ada latihan lain yang juga bisa membantu mengurangi rasa sakit di lengan ini. Oke? Jadi cara pertama untuk melatih fascia superficial ini, saya akan menggulung lengan baju saya lagi di sini. Anak muda, rajanya penuh tato. Bagaimana bisa begitu? Ayo kita mulai. Apa yang akan kamu lakukan? Latihan pertama adalah seolah-olah kamu akan melepaskan kulit dari otot. Oke, benar? Kamu akan memegang kulit lengan seperti ini. Bukan dengan membentuk huruf C. Kamu tidak akan menekannya. Kamu hanya akan menempelkan tangan di lengan, dorong keluar. Tangan tidak meluncur. Saya tidak sedang membelai ya. Tempelkan dan dorong kulit keluar. Lepaskan, tempelkan, tarik kulit ke dalam. Keluar, ke dalam. Kamu akan mulai dari siku dan naik sampai ke bahu. Sampai sejauh yang kamu bisa ya. Bukan untuk menyebabkan rasa sakit. Coba lakukan sampai terasa nyaman. Kamu lihat, aku sudah mulai turun. Kita akan melakukan gerakan naik dan turun ini 3 kali. Jadi, ayo kita mulai. Sudah selesai yang pertama? Kita lanjut naik di sini, masuk ke putaran kedua. Bisa lakukan bersama saya. Tujuannya kan untuk membantu kamu, bukan? Dan ingat juga, kalau kamu punya pertanyaan tentang lengan atau bagian tubuh lainnya, tulis saja di kolom komentar. Lagi pula, pertanyaan-pertanyaan itulah yang saya jawab di video-video ini. Jadi, kalau kamu ingin saya menjawab pertanyaanmu, silakan tulis di kolom komentar. Jangan sampai ketinggalan. Banyak orang yang bertanya, saya buat video untuk menjawab pertanyaan itu, membantu orang tersebut. Dan orang itu tidak menonton karena belum berlangganan kanal ini. Jadi silakan berlangganan, aktifkan loncengnya, dan pilih semua notifikasi. Karena nanti YouTube akan memberitahu kamu. Setiap kali saya upload dan setiap kali saya menjawab pertanyaan, YouTube akan memberitahu kamu. Dan akan memberitahu kamu saat saya menjawab pertanyaanmu. Oke? Ayo kita mulai. Latihan pertama ini sudah bisa memperbaiki sirkulasi, sudah bisa melemaskan fascia superficial di lengan. Dan kalau kamu sedang merasa sakit, seharusnya kamu sudah mulai merasakan perubahan. Seharusnya sudah sedikit membaik. Bahkan kamu bisa tulis di kolom komentar latihan mana dari 2 ini yang paling membantu kamu. Apakah yang pertama yang baru saja kita lakukan atau yang kedua yang akan segera kita lakukan? Ingat aku pernah bilang tentang hubungan antara kulit dan otot, otot-otot yang ada di bawahnya. Jadi kita akan fokus pada hubungan antara kulit dengan bicep dan tricep, yaitu otot-otot lengan. Untuk itu kamu akan melakukan hal berikut. Lihat, sama seperti saya menarik lengan baju ke atas di sini, kita akan mencoba menarik kulitnya. Mari kita mulai dulu di bagian depan lengan, di otot bicep. Letakkan tangan di dekat siku, tarik kulitnya ke atas, seperti sedang mengangkat lengan baju. Lihat. Tarik kulit ke atas, dan kamu akan melakukan 5 gerakan dengan lengan. Luruskan dan tekuk. 2, 3, 4, 5. Geser ke atas sejauh 1 lebar tangan, tarik kulitnya, tahan, jangan biarkan lepas. Ulangi lagi. 2, 3, 4, 5. Kalau masih muat, kalau masih bisa, letakkan tangan lebih ke atas. Tarik kulitnya, ulangi lagi. 5 gerakan. Kamu akan merasakan sensasi seperti menarik kulit, meregangkan kulit saat kamu bergerak. Tapi juga ada sensasi seperti meregangkan bagian dalamnya juga. Dan sensasi meregang di bagian dalam itulah yang menunjukkan bahwa kita sedang bekerja, sedang bergerak, memperbaiki fascia. Artinya, kita sedang mengendalikan rasa sakit yang berasal dari fascia. Bukankah itu keren? Banyak tendinitis. Tendinitis pada tendon bicep, tendinitis pada supraspinatus, bursitis, terjadi karena perubahan pada fascia-fascia ini. Jadi, seringkali Anda minum obat, menjalani fisioterapi, melakukan pengobatan, melakukan injeksi, dan rasanya nyeri itu selalu kembali. Itu karena fascia masih tetap bermasalah. Dan di sini Anda sedang belajar untuk memperbaikinya. Oke? Bagian lain dari latihan kedua adalah melatih hubungan antara kulit dengan otot-otot di belakang lengan, dengan tricep. Jadi kita akan melakukannya dengan cara yang sangat mirip. Nih, letakkan tangan di sini dekat siku, tarik kulitnya. 2, 3, 4, 5. Geser naik sejauh 1 telapak tangan, tarik kulitnya. 2,
3, 4, 5. Kalau muat, tempelkan, tarik. 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang kamu akan memperhatikan apa yang paling meredakan rasa sakitmu. Apakah itu latihan rotasi pertama atau latihan kedua, yaitu latihan otot bisep dan trisep dengan gerakan. Benar kan? Latihan otot. Tulis di kolom komentar apakah ini membantumu atau tidak. Bahkan saat kamu mencoba, jika kamu masih merasakan ketidaknyamanan saat mengangkat lengan, saya sudah merekam video di mana saya membahas dan menunjukkan cara memulihkan gerakan untuk mengurangi rasa sakit saat mengangkat lengan. Benar kan? Saya akan taruh di kartu di sini. Saya tidak tahu apakah di sini atau di sini. Saya tidak pernah tahu, teman-teman. Dan jika video ini membantumu, jika kamu belajar sesuatu yang baru, jangan lupa tekan suka, like, atau jempol di sini. Dan like dari kamu juga membantu kamu sendiri, karena YouTube akan mengerti bahwa video ini bermanfaat untukmu dan akan menampilkan lebih banyak video seperti ini yang bisa membantumu. Like dari kamu juga membantu orang lain, karena YouTube mengerti bahwa video ini membantumu dan bisa membantu orang lain juga, jadi YouTube akan menampilkan video ini ke lebih banyak orang. Dan like dari kamu juga membantu channel kami untuk berkembang. Lihat, semua orang diuntungkan. Dan saya ingin kamu mengerti bahwa channel ini adalah milik kita bersama, jadi gunakan tips, latihan, video ini, dan semua video lainnya di channel ini untuk membantu orang yang kamu sayangi. Keluargamu, ibumu, ayahmu, saudaramu yang tinggal jauh. Jadi, manfaatkan dan gunakan semua tips yang kami berikan di channel ini untuk membantu orang-orang tersebut. Dan video yang kamu lihat di atas ini, saya biarkan YouTube memilih video yang paling bisa membantumu. Jadi, bagaimana kalau kamu coba lihat? Di bawah sini ada playlist tentang nyeri di lengan. Banyak video yang bisa membantumu dan membantu semua orang di sekitarmu. Saya pamit dulu, salam hangat dan sampai jumpa lagi.